Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dr. Hasbi Sang Inspirasi. Kali ini saya akan sharing atau bercerita tentang pengalaman yang pernah saya lewati. Kala itu saya masih menduduki kelas 2 sekolah menengah atas atau SMA. Saat itu saya bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Nah, ketika saya beranjak ke kelas 3, saya mengajukan untuk mendaftar ke Fakultas Kedokteran. Nah, sementara saya adalah anak seorang petani yang notabene-nya dalam artian kata rasanya terlalu tinggi untuk membangun impian menjadi seorang dokter. Seperti itulah. Tapi saya dengan bismillah mendaftarkan ke Fakultas Kedokteran. Singkat cerita, alhamdulillah saya diterima di Fakultas Kedokteran. Nama saya keluar di media saat itu koran Riau Pos, dan salah satu-satunya yang lulus di kabupaten saya. Nah, ketika nama saya telah lulus di Fakultas Kedokteran, otomatis saya akan mendaftarkan atau daftar ulang ke Fakultas Kedokterannya. Nah, di sanalah impian saya yang hampir tercuri. Kenapa? Karena semua orang ya, rata-rata tidak ada yang beri support kepada saya. Malahan selalu menjatuh-jatuhkan keluarga kami gitu loh. Sampai-sampai ke almarhum ayah saya, mereka bilang, "Pak, sekolah dokter itu sekolah mahal, sekolahnya orang kaya, Bapak akan sanggup. Nanti di tengah jalan patah loh anaknya, kasihan." Sehingga kami sempat saat itu benar-benar terpuruk, benar-benar pusing banget lah. Hampir saat itu saya tidak jadi mendaftarkan diri ke Fakultas Kedokteran, artinya kata daftar ulang ke Fakultas Kedokterannya karena mendengarkan bisikan-bisikan dari sekeliling lingkungan saya. Namun alhamdulillah saat itu ada sosok seseorang yang memberi motivasi kepada saya. Itu harus diambil, nak, karena itu peluang besar buat kamu. Tidak semua orang mempunyai peluang seperti kamu. Dengan berbagai upaya, berbagai cerita, dan dalam artian kata intinya untuk mensupport saya agar saya tetap melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran. Ya, akhirnya dengan bismillah kami sekeluarga bersepakat untuk tetap saya melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran untuk daftar ulang. Nah, saat itu ya namanya kita seorang anak petani, mana ada sih uang yang terkumpul sampai puluhan juta gitu. Tapi alhamdulillah selama saya di jenjang pendidikan sekolah menengah atas atau SMA, di samping saya sekolah, saya itu di sela-sela kesibukan sekolah saya mengembala kerbau. Jadi itu dengan selama 3 tahun kerbau saya itu alhamdulillah banyak anaknya, sehingga bisalah kerbau itu saya jual untuk tahap awal pendaftaran di Fakultas Kedokteran. Nah, yang terfikirkan setelah itu apa? Kalau untuk uang untuk masuk pendaftaran, alhamdulillah udah dapat dari penjualan kerbau yang saya gembala selama
siapa? Nanti ketika kita sudah berada di fakultas kedokteran, otomatis biaya kuliahnya, biaya ini itu makan segala macam, sampai terpikir seperti itu. Tapi alhamdulillah semua keluarga mendukung. Yang terpenting kita sama-sama semangat. Dengan Bismillah, ya kebetulan di saat itu abang saya yang pertama alhamdulillah telah lulus menjadi seorang polisi. Nah, di saat itulah kami bermufakat atau berembuk. Abang saya yang polisi ini bilang kepada orang tua saya, ayo kita maju bersama. Nanti SK saya sekolahkan, saya pinjam uang di bank. Nanti bapak buat modal untuk usaha. Nih mata saya udah rasa-rasa yang mau berkaca-kaca ini dengan pengorbanan keluarga. Gak apa-apa, nanti kita sama-sama ke depannya. Insya Allah Allah kasih jalan. Nah dengan berjalannya waktu, hal itu terjadi sehingga saya sudah masuk di Fakultas Kedokteran dengan berbagai liku-liku, keluh kesah yang saya hadapi. Tapi alhamdulillah itu bisa berjalan lancar itu dengan semangat juang saya yang tinggi, orang tua saya semangat. Alhamdulillah saya juga bisa menjadi dokter seperti saat sekarang. Saya sangat berterima kasih kepada terutama kepada almarhum ayah saya yang ketika saya sudah di akhir-akhir skripsi dia meninggal dunia.